Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Gunung Selatan. Cerita ini ditulis oleh Nurlina. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Gunung Selatan. Tak lama, kepala Romi dan Via yang tadinya menunduk langsung menengadah dan berbalik arah melihat Mirsya. "Aunty, duduk." Mirsya menggiring dua teman kecilnya untuk duduk di sofa. "Dari penglihatan Aunty nggak bisa baca isi buku ini. Yang seharusnya pakai air suci, tapi air suci Aunty dicuri. Setelah Aunty bertelepati sama Eyang bilang kalian berdua yang bisa baca. Jadi Aunty minta tolong kalian baca buku ini ya," pinta Mirsya sembari meletakkan buku itu di atas meja. Kedua temannya mengangguk. Farsya mulai mengambil dan membuka buku itu perlahan. Mata kedua teman kecilnya itu tak disangka langsung memicing. Mereka berdua kaget ketika membaca buku di halaman pertama tersebut. "Apa yang kalian lihat, Aunty?" ucap Resya lirih dan mengeluarkan air matanya lalu menatap Mirsya. Resya kenapa?" Kedua teman kecilnya tak kuasa menahan tangis air mata keduanya mengenai buku tersebut. Ajaibnya warna lembaran kertas usang tersebut berubah jadi putih bersih dan ada tulisan di sana. Resya, ada tulisan." Semua sontak melihat ke arah buku tersebut tak percaya. Air suci yang dimaksud ternyata air mata kedua teman kecilnya. "Tulisan. Aunty ambil bukunya ya. Aunty, apa kami boleh pergi?" "Iya udah, kalian boleh pergi. Maaf ya kalau Aunty bikin kalian nangis." Mirsya mengusap punggung tangan kedua temannya. Resya dan Farsya bergegas melesat keluar dan pergi. Kedua temannya sudah sadar diri dari rasukannya. "Baca Syah." "Oke, bismillah." Mirsya menaruh bukunya di atas bantal yang ia letakkan di atas pahanya dan mulai melirik ke buku tersebut. Sejarah singkat Villa Selatan. Villa ini didirikan oleh orang Belanda bernama Roger van Roots pada tahun 1870. Awal villa ini didirikan bertujuan untuk menjadi tempat persembunyian orang Belanda yang membela Indonesia. Roger dan teman-temannya bersembunyi di villa ini demi menghindari kekejaman tentara Belanda saat itu. Namun persembunyiannya diketahui oleh rezim hingga akhirnya mereka ditembak mati di halaman belakang villa ini. Hingga akhirnya villa ini kosong selama 20 tahun. Dan juga dipersalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Orang yang menginap di villa ini kerap melakukan hal-hal yang tak senonoh, hingga akhirnya villa ini jatuh di tangan Tuan Subroto Salim. Akhirnya villa itu dibuka untuk umum. Namun karena sudah 20 tahun kosong, banyak setan yang akhirnya menjadi penunggu. Bahkan jin di villa ini mampu merubah wujudnya menjadi manusia dan membunuh pemilik villa. Maka dari itu jin tersebut dijuluki Toto atau Subroto karena membunuh Subroto. Mirsya menghentikan ucapannya lalu memandang semua teman-temannya. Suasana hening menyelimuti mereka. Mereka saling menatap dalam diam. Mereka bingung harus berkata apa. "Lanjut ya." Singkat cerita, Toto semakin haus darah. Siapapun yang datang ke villa harus memberi darah segar jika ingin pulang dengan selamat.
Jika tidak, maka Toto akan membunuh dan menyiksa mereka. Setelah itu jasadnya akan dikubur, namun arwahnya akan disandera di satu tempat. Mereka yang tidak tahu akan ini akan menganggap Toto sebagai manusia. Bahkan orang yang punya mata batin pun tidak akan menyangka jika Toto adalah jelmaan jin. Kini mereka kembali saling menatap. Gak nyangka gue bingung kenapa gue ini biasanya gak gini. Mau gimana pun gue pasti tahu kalau ada hal ganjil walaupun gak semuanya gue tahu. Tapi kenapa ini benar-benar rapat penglihatan gue? Benar-benar gak berguna saat ini. Tiba-tiba vas bunga kembali jatuh untuk kedua kalinya. Padahal vas itu berada di pojok, tapi entah kenapa bisa jatuh seperti ditarik oleh orang. Jantung mereka berdegup kencang, semakin kencang. Suara tawa terdengar makin kencang seperti semakin mendekat. Mereka kembali saling memandang dalam diam. Baca doa sesuai kepercayaan kalian. Percuma ya, waktu ngejar Toto kita baca doa. Tapi Toto bilang percuma kalian komat kamit kalau barang ini masih di saya. Maksudnya tasbih sama air? Biasa. Jadi kita harus ngerebut itu. Anti, Farsha dan Resha datang lewat jendela yang terbuka di ruang tamu. Kami tahu bagaimana caranya. Gimana sayang caranya, kasih tahu Anti. Caranya Anti baca mantra di gembok itu secara bersama, tapi harus tetap konsentrasi. Tasbih, pukul gembok itu dengan tasbih secara 3 kali, lalu bacakan surat. Ucap Farsha yang kelihatan berpikir. Maklum mereka adalah orang Belanda, tidak akan mengerti apa itu surat Al-Quran. Tiba-tiba Resha masuk ke dalam tubuh Meta. Surat yang sering Anti baca jika selesai ibadah. Sontak Kino, Seregi, Tania, Mirsya, dan Agi saling memandang dan berteriak, ayat kursi! Mereka semua langsung menuju ke kamar terkunci. Yang beda agama sesuai kepercayaan kalian ya. Semua mengangguk. Mirsya memberikan aba-aba dan langsung membalikkan gembok tersebut dan membaca mantranya bersamaan. Ikuti kata-kata gue ya. Oh iya, Irsya, tasbih mana? Nisya, rawe-rawe rantas, malang-malang butuh, bersatu dalam kegelapan wahai penunggu tempat. Jin kegelapan bersatulah, datanglah. Cincong, pocong kembar, setan penasaran keliling mencari mangsa. Kunti, kuntilanak terbang ke dalam raga. Mereka membaca mantra tersebut secara hati-hati. Mirsya langsung memukul gembok tersebut dengan tasbih yang dipegangnya sebanyak 3 kali dan membaca ayat kursi secara bersamaan. Ya Tuhan, bantu kami Tuhan Yesus, bantu kami, berkati kami. Astagfirullahaladzim. Betapa terkejutnya mereka, ada sosok menyeramkan di pojok rak buku yang secara tiba-tiba datang membuat rak buku tersebut jatuh berantakan. Wajahnya yang hitam dan hancur tak karuan bentuknya dan meneteskan darah dari sekujur tubuh. Kuku-kuku yang runcing, panjang dan meliuk-liuk. Rambutnya basah dan menyapu lantai, badan yang penuh luka bakar, kaki yang terlihat bolong-bolong seperti bekas ditusuk-tusuk besi panas. Bahkan di saat mulutnya terbuka, sosok itu mengeluarkan nanah dan lendir kental berwarna kuning yang amat bau dan menjijikan. Kalian harus mati. Suara sosok tersebut sangat menggema terdengar kencang di seluruh villa. Ke-12 remaja itu semakin lama semakin mundur dari depan kamar terkunci tersebut. Sosok menyeramkan tersebut berubah menjadi laki-laki tua dengan badan yang tegap dan gagah yang tidak lain adalah Pak Toto. Betapa terkejutnya mereka setelah tahu makhluk buruk rupa itu adalah Pak Toto. Tak lama Toto semakin mendekati mereka sampai wajahnya berada tepat di depan wajah Mirsya. Ia menyeringai lebar, wajah liciknya terlukis di sana. Dan kini sedetik kemudian wajah tegasnya menghitam dan berubah menjadi sosok yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari sebelumnya.
Mulutnya terbuka lebar meneteskan darah, giginya yang tak tersusun rapi kecil-kecil namun runcing beserta 2 taring di atas dan di bawah, tepat di bawah rahang besarnya. Matanya bulat sempurna berwarna putih pucat dan mengeluarkan banyak belatung. Tangannya yang begitu lembek meneteskan air-air kotor berwarna hitam. Rambutnya besar tak karuan menjuntai ke lantai, kakinya yang putih pucat namun penuh luka borok. Badannya tinggi besar membuat cahaya dari jendela yang hanya ada di ruang tamu tertutup. Suasana jadi gelapnya. Bau dan mencekam terlebih lagi ulat, belatung dan cacing yang mulai merayap mendekati mereka membuat Mirsya gemetar. Pasalnya Mirsya fobia dengan hewan-hewan semacam itu. Keringat bercucuran di dahi mereka masing-masing. Tubuh mereka kaku tak dapat digerakkan. Bau bangkai mulai menyeluruh ke semua bagian villa. Terlebih ini sudah jam 3 malam. Mirsya yang berada di posisi paling depan merentangkan tangannya mengamankan semua temannya. Kelima teman perempuannya yang juga melihat sosok tersebut hanya bisa bersembunyi di belakang punggung Mirsya. Anak laki-laki hanya bisa menenangkan yang ketakutan saja. Saking gemetarnya Mirsya, tangan kanan Mirsya yang memegang tasbih dan mencengkeram erat gembok berantai yang menggantung di kamar tak disangka mampu melepaskan gembok tersebut. Gembok tersebut terlepas dari rantai, bahkan rantainya putus. Saking kencangnya suara gembok itu, semua mata langsung tertuju pada gembok tersebut tak percaya. Bahkan Toto juga menoleh tak percaya kamar yang selama ini ia jaga untuk menyembunyikan makanannya kini terbongkar sudah. Toto berteriak mengeram sembari mengepalkan tangannya kesal tak percaya dan langsung menoleh geram ke Mirsya. Pasalnya jika kamar itu terbuka oleh manusia, terlebih lagi yang mempunyai kemampuan indigo, ia akan lenyap diserbu semua tawanannya. Pengganggu, dasar manusia biadab. Tubuh Toto semakin membesar menutupi ujung lorong pavilion angker itu. Mulutnya terbuka lebar hingga 2 benda jatuh ke bawah yang tidak lain adalah tasbih dan air suci milik Mirsya. Ya, tasbih sama airnya. Gi, ambil Gi. Mirsya gemetar sembari menelan salvinanya kasar. Lewat mana Syah, gue takut. Biar gue aja Syah, alihin perhatiannya. Meta menawarkan diri untuk mengambil barang tersebut walaupun sebenarnya ia takut. Pasalnya posisi Meta pas berada di belakang tangan Mirsya. Toto, pergi kamu dari sini. Meta tak sengaja menjatuhkan tasbih Mirsya padahal sudah ada di tangannya. Toto lantas menunduk dan melihat siapa yang berada di bawah. Mampus gue. Toto meraih tangan Meta mencengkeram dengan kencangnya dan meremas tangan Meta. Semua temannya panik, bingung, khawatir, juga takut tak terkecuali Mirsya. Meta menyapu pandangannya menuju wajah makhluk tersebut. Meta menengadah. Teriakan itu berada pas di depan wajah Meta, mengeluarkan angin kencang yang bau. Meta hanya mampu meringis dan memejamkan matanya. Meta, ujar Rafa yang juga ketakutan. Pasalnya Meta pingsan tak sadarkan diri. Tak lama ada bisikan di telinga Mirsya. Aunty, ada Eyang. Ia baru ingat perkataan neneknya dalam mimpinya bahwa ia akan datang jika Mirsya benar-benar dalam kesulitan. Ayat kursi. Mirsya kenal suara itu suara almarhumah neneknya. Tanpa pikir panjang, Mirsya langsung membacakan ayat kursi bersama teman-teman muslimnya. Meta pun sadar dari pingsannya dan langsung diangkat oleh Kinos. Meta berusaha berjalan walaupun masih lemas. Sosok tersebut mengeram lagi sembari mengangkat tangannya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Syah, ini airnya. Mirsya membuka tutup botol air tersebut dan langsung menyiramkannya pada Toto. Toto berteriak lagi, tubuhnya seketika menjadi asap. Baru saja Mirsya dan teman-temannya bernapas lega, suara itu terdengar lagi. Jika dideskripsikan, sosok itu lebih menyerupai genderuwo bercampur orang selepas kecelakaan. Sosok itu datang di belakang Mirsya dan teman-temannya, membuat mereka berbalik arah. Syok,
Itulah kata yang pantas diberi untuk Romi, Kinos, Rafa, Bobby, dan Regi. Pasalnya mereka ada di barisan belakang dan sosok itu juga datang lewat belakang. Waduh Tuhan. Sosok itu semakin mendekati mereka. Makhluk itu selalu mengeluarkan suara geraman, suara yang menggema sangat menggelegar ke seluruh ruangan. Ampun Tuhan, tolong kami. Gimana ini Ki? Gue nggak tahu Ki. Aduh, gue juga takut. Tadi kan dia udah disiram, kok masih muncul lagi? Guys, ikutin apa-apa gue, terus ikutin gue ya. Jangan jauh dari gue. Irsya mengajak teman-temannya lari. 1, 2, 3. Mereka bergegas lari menjauhi sosok tersebut. Sosok itu juga segera mengejar mereka. Ayo cepet dong, gue paling belakang ini. Sabar dong, jangan dorong-dorong. Mereka terus berlari tak tentu arah hingga mereka sampai ke satu lorong di bawah tanah. Entah di mana mereka saat ini. Berada di suatu lorong panjang tak berujung, penuh dengan foto-foto orang gak dikenal, benda-benda antik dan banyak lagi. Mereka terus berlari tak tentu arah hingga mereka sampai ke satu lorong di bawah tanah. Entah di mana mereka saat ini berada. Tunggu. Kenapa Syah? Kita di mana? Mirsya mengamati sekeliling, diikuti semua temannya juga nampak heran. Pasalnya tempat yang mereka pijaki adalah sebuah lorong yang tak berujung. Mereka tak sadar jika kini mereka berada di bawah tanah. Bagaimana mereka akan tahu bahwa mereka di bawah tanah? Pasalnya dinding dan atap lorong tersebut terbuat dari kayu jati pilihan. Warnanya yang elegan penuh dengan lilin-lilin cantik yang bertengger di meja panjang dalam lorong. Mereka melanjutkan perjalanan. Toto tidak mengejar mereka lagi. Suasana mencekam tak luput dari lorong itu. Padahal lorong tersebut nampak elegan dan mewah. Belum selesai perjalanan mereka terhenti melihat foto-foto yang tergantung dalam bingkai besar. Bisa dibilang ada ratusan foto di sana. Namun ada satu yang membuat mereka terkejut. Namun biar bagaimanapun udara di sana sangat kurang. Hawa yang lembab membuat banyak sosok yang menunggu di tempat itu. Mas, Mirsya menepuki bahu Kino. Sepertinya ia tahu foto wanita yang tergantung di bingkai besar itu. Mirsya menunjuk foto tersebut dengan penuh keraguan dan ketakutan. Semua temannya langsung menengadah melihat foto dalam bingkai emas besar yang ditunjuk Mirsya. Ini kan... Kinos tersentak ketika melihat foto teman perempuan temannya terpajang di sana. Foto tersebut berada di barisan air. Mereka melanjutkan perjalanan, namun pandangan mereka masih belum melepas dari foto itu. Namun ada beberapa sosok yang membuat Mirsya bungkam, walau tidak banyak tetapi tetap saja menarik perhatian. Ada yang bergelayut di dinding lorong, ada yang duduk termangu di lantai, ada yang tertawa puas di atas meja dan banyak lagi. Mereka melihat-lihat semua foto yang ada di lorong tersebut. Mirsya mendapatkan bisikan dari sixth sense-nya bahwa semua orang yang ada di foto itu adalah deretan korban, bahkan ada nama dan biodata di bawah foto itu. Syah, kenapa Gi? Itu kan Syah. Ia tak kuasa menahan ketakutannya. Ia meringis takut sembari menunjuk deretan foto di bingkai ukuran sedang dengan coretan silang berwarna putih di sana. Yang tidak lain adalah foto mereka berdua belas. Astagfirullahaladzim. Irsya kaget bukan kepalang. Ia melohok tak percaya bahwa ia dan teman-temannya akan ada di salah satu foto korban Toto. Ya Allah. Mirsya menutup mulutnya yang menganga, tak percaya. Mirsya syok dan takut bila itu benar terjadi. Ya Tuhan Syah, gimana ini foto kita ada di situ? Itu tandanya kita bakal jadi korban Syah. Ketika mereka semua terdiam tak percaya, ketakutan, kekhawatiran semua bercampur aduk. Tapi kenapa foto kita di bingkainya ukuran sedang? Terus juga ada coretan kapur tanda silang di sana. Itu tandanya Toto belum berhasil jadiin kita korban. Maksud dari bingkai sedang itu secepatnya, kalau bingkai kecil kayaknya di atas. Mirsya menunjuk bingkai-bingkai kecil yang berada di paling atas dinding itu sembari menjelaskan. Itu incerannya. Nah, kalau disilang kayak gitu, itu tandanya kita sulit ditaklukkan.
dia pakai kacar ketawa lagi. Lo denger sih ya? Iya denger, bahkan gue lihat. Terus gimana? Santai aja sih. Kayak yang lu bilang, kalau kita takut dia malah senang. Mirsya hanya mengangguk atas ucapan Irsya, sementara teman-temannya menatap mereka bingung. Pasalnya mereka tidak melihat dan mendengar apa yang Irsya dan Mirsya bicarakan. Terus kita harus gimana sih? Foto kita udah terpampang loh. Walaupun dicoret kayak gitu, jujur gue masih takut. Baru kali ini gue lihat makhluk kayak tadi. Mirsya masih mengetuk-ketuk dagunya, pertanda ia masih bingung. Apa ada benda yang bisa kita pakai buat ngelawan dia dari sini ya? Tanya Romi yang membuat lamunan Mirsya buyar. Sampai semua teman-temannya menatap heran ke Mirsya, berharap ada benda yang dapat dipakai untuk melumpuhkan Toto. Hening kembali menyelimuti Mirsya yang masih bergulat dengan penglihatannya yang belum angkat bicara. Ada. Astagfirullahaladzim Mirsya. Saya bisa nggak sih nggak usah ngagetin? Ya Tuhan, biasaan deh. Maaf ya, gue baru nemu soalnya. Ia menatap teman-temannya yang ada di kanan kirinya tanpa membalik badan. Tapi kita perlu alat buat ngebuka tempatnya, secara gue nggak tahu kuncinya. Kita jalan terus. Tunggu. Kok lorongnya makin lama makin besar ya? Sampai banyak pilar-pilar kayak gini. Iya bener kata Via. Kalau kita nyasar gimana? Fani mengiyakan ucapan Via. Kalau nyasar kita barengan kok. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri lorong tersebut, entah sampai mana mereka menyudahi perjalanannya. Entahlah bagaimana lorong ini dibuat dari tempatnya yang mewah berubah menjadi berpilar-pilar, sekarang malah menjadi bebatuan layaknya gua bawah tanah. Guys, kok jadi bebatuan gini? Iya ya. Kok kita gak nyadar ya? Sejak kapan jadi gini? Kalau dilihat perjalanan kita ke belakang udah jauh banget, tapi perasaan baru tadi. Wah, kebenar nih. Sabar, tenang, santai. Yelu Syah, panik nih. Mana Syah, katanya ada? Tanya Anggi yang mulai gemetaran karena semakin lama perjalanan semakin runyam dan gelap, hanya bermodalkan senter handphone masing-masing. Untung saja beberapa dari mereka membawa powerbank di tote bagnya, alhasil jika ada yang kehabisan baterai akan mudah dicas kembali. Mereka terus berjalan mengikuti langkah kaki Mirsya yang berjalan di depan, karena mencari keberadaan berangkas yang berisi senjata untuk memusnahkan Toto. Perjalanan panjang mereka lalui dengan hati-hati, pijakan yang rapuh selalu membuat hambatan. Bahkan di beberapa bagian atapnya sudah mulai runtuh. Perlahan mereka berjalan menyusuri lorong-lorong tak berujung. Sampai saat ini mereka masih belum sadar jika mereka berada di tempat bawah tanah. Di mana ini Syah? Tanya Fani yang terus menggigiti kukunya sembari jalan. Anggi dan Fani memang teman mereka yang paling penakut. Walaupun tampangnya berani, jika berhadapan dengan hal di luar nalar, perspektif kalian akan berbeda ketika melihat mereka. Jangan berisik ya. Panas nih, udah keringetan gue. Emang lu doang? Gue juga keringetan. Tahu nih. Mereka terus berjalan walaupun keringat mulai bercucuran. Baju mereka basah bak mandi keringat. Jangan berisik dong, panas ini. Udara di sini dikit, jangan ribut. Keadaan kayak gini sempat-sempatnya ribut. Iya maaf. Aduh. Beberapa menit kemudian Bobby tersandung benda besar juga keras hingga terjatuh tiba-tiba. Bob. Rafa memegangi tangan Bobby yang sudah tersungkur di tanah. Mereka menghentikan perjalanan memastikan Bobby tidak terluka. Ada apaan sih, kok bisa kesandung? Gak tahu nih. Bobby menendang-nendang benda keras yang terkubur di dalam tanah lorong itu. Benda kotak tebal dan berat terbuat dari besi yang besar kelihatannya. Terkubur dalam tanah dan hanya memperlihatkan sebagian ujungnya saja. Ini... Mirsya mengelus membersihkan tanah-tanah yang membuat kotor ujung berangkas yang tak terkubur. Bongkar.
Mirsya terkejut dengan penglihatannya sekaligus mengagetkan teman-temannya. Mirsya menunjuk kotak itu. Mereka lantas bertatap muka satu sama lain, bingung, cemas, heran, itu semua yang mereka rasakan. Coba tunggu apa lagi? Tanpa pikir panjang, mereka lantas membongkar gundukan tanah itu untuk mengambil benda tersebut. Saking dalam mereka gali, semakin terlihat bentuk benda tersebut. Kotak besi kusam yang terlihat tua dengan banyak karat di setiap sisinya. Kok kayak berangkas? Fani melirik ke arah Mirsya, sementara Mirsya masih fokus dengan kotak itu. Ia masih berusaha membersihkan kotak itu. Hening kembali menyelundup di antara mereka. Ini kenapa, Syah? Mirsya menarik pintu berangkas itu mempertontonkan isinya. Hanya benda lingkaran berwarna biru seperti kristal yang berkilau, beserta selembar kertas kusam berwarna coklat, bukan karena warnanya yang coklat, tapi karena memang kotor tertimbun tanah. Mirsya mengambil kertas dan bola kristal itu perlahan. Kini mereka duduk di tanah. Mirsya meletakkan bola itu di atas kakinya yang duduk bersila secara perlahan dan membaca selembar kertas kusam tersebut. Abu-abu menyembur keluar gunung disertai api yang menyala-nyala, membakar seluruh nyawa di hadapannya, tak peduli halangannya. Musnah, musnah, musnahkan apapun yang ada di hadapanmu. Jangan sisakan sedikit, ambil yang menjadi milikmu. Ragamu adalah milikmu. Jin tidak berhak atas itu. Hatimu adalah tempat terkokoh menghadapi masalah. Otakmu adalah kunci pemecahan masalah. Mirsya melirik teman-teman di sampingnya. Hafalinnya. Mirsya menekankan kata tadi. Mirsya kembali melirik teman-temannya. Begitupun teman-temannya melihat Mirsya bingung. Gelang suci serta doa panas selempar bola musnah. Gelang suci serta doa panas selempar bola musnah. Gelang suci serta doa panas selempar bola musnah. Gelang suci, apa kita punya gelang? Gelang. Apa yang dimaksud gelang suci itu adalah tasbih? Iya, tasbih. Gelang, kita gak punya gelang sama sekali. Suci. Yang suci cuma tasbih. Secara tasbih ini bentuknya kecil kayak gelang. Berdoa panas yang ada di pikiran gue ayat kursi. Yang Islam ayat kursi. Yang beda seperti biasa kalian baca. Yunus. Lempar bola musnah. Bola. Ini bola. Lempar ini, Syah. Irsa menunjuk bola kristal tersebut. Ya, Syah, lu benar. Oke guys, kita siap buat misi ini. Semua temannya mengangguk mantap. Mencari jalan keluar dari lorong tak berujung ini bukanlah hal yang mudah. Tersesat bukan hal baru sekarang. Angin berhembus kencang meniup semua yang ada di hadapannya. Pasir-pasir terbang tak karuan ke segala arah. Mirsya CS belum keluar dari lorong tak berujung. Mereka mulai ketakutan. Mereka saling merengkuh satu sama lain, menutup mata masing-masing agar tidak kemasukan debu ke mata. Angin terus berhembus tanpa henti, menerpa rambut-rambut panjang semua anggota perempuan adventure sekuat tersebut, menerjang pakaian yang mereka pakai sampai tertarik ke belakang. Sampai kini mereka saling berpegangan menahan kekuatan angin. Bahkan sesekali salah satu dari mereka hampir terpeleset dan terbawa terbang bersama angin. Suara yang begitu melengking nyaring disertai badai angin yang dahsyat tiba-tiba datang seketika. Tak berselang 5 detik, tiba-tiba bundaran biru yang bercahaya muncul di hadapan mereka. Angin mulai melemah sampai hilang, namun mereka masih dalam ketakutannya. Mereka menatap bingung ke arah lingkaran tersebut, sampai mereka saling melirik satu sama lain. Suara misterius datang dari dalam lingkaran, seakan-akan ada yang menarik mereka seolah terhipnotis untuk masuk. Tanpa sadar mereka melangkahkan kaki satu persatu ke dalam lingkaran tersebut.
Kini mereka sudah ada di tempat berbeda, tempat yang luas dengan rumput hijau yang tersusun rapi. Bunga-bunga warna-warni tumbuh dengan subur di sekeliling mereka. "Syah, ini tempat apa?" tanya Irsya yang semakin lama semakin mundur. Mereka semua melihat sekeliling memastikan tidak ada hal ganjil yang terjadi dan satu bilah pedang menusuk menembus jantung Rafa. Tiba-tiba mereka spontan menoleh. Irsya mengangkat sebagian tubuh Rafa. Anak perempuan hanya bisa menutup mulutnya, takut, khawatir, dan syok tentunya. "Wah, bertahan, kita cari bantuan." Bobby gemetar. Kini mereka mencari bantuan, tapi tidak ada siapapun di sana, hanya lahan kosong tanpa batas. Bahkan mereka seperti dikerjai. Mereka selalu kembali ke tempat Rafa berada, seperti tidak menunjukkan jalan keluar. Gue cuma mau bilang makasih ke kalian. Udah mau jadi temen gue apa adanya dan nerima gue yang serba kekurangan. Makasih ya, Irsya, Mirsya. Makasih ya udah mau ngelindungin gue. Fa, jangan ngomong gitu dong. Gue cabut Fa pedangnya. Mi, pedang ini beracun. Makasih buat kalian semua. Fa, Rafa, bangun Fa. Seketika Rafa menutup matanya dan terkapar lemas tak berdaya dengan darah yang masih bercucuran dari lubang menancapnya pedang tersebut. Semua berteriak histeris. Tak disangka kepergian mereka untuk liburan berujung kematian Rafa yang begitu cepat. Rafa udah gak ada, guys. Mirsya tersegukan karena kepergian temannya Rafa dan disambut teriakan histeris teman-temannya. "Fa, lu gak mungkin pergi secepat ini kan, Fa?" ujar Tania yang tubuhnya disangga Bobby karena begitu lemas menatap kepergian sahabatnya. Satu anak panah melesat melewati atas kepala Bobby lalu menancap di batang pohon. Hanya satu anak panah dengan kain merah yang mengikatnya mampu membuat satu pohon beringin besar tumbang. Pohon beringin itu mulai bergerak ke kanan dan ke kiri karena sebentar lagi akan jatuh. Pas di bawah pohon itu ada Via yang sedang menangis karena meratapi kepergian Rafa, si laki-laki periang untuk selamanya. "Via, awas!" ujar Bobby sementara Via hanya menatap Bobby bingung. Tanpa basa-basi Romi menarik Via sekencang mungkin membuat Via tersungkur. Pohonnya akan tumbang berubah haluan. Tumbuhan itu mulai bergerak ke kiri ke arah Romi. Tak disangka tanpa aba-aba pohon itu jatuh menimpa tubuh Romi pas di bagian dada, membuat beberapa tulang rusuk Romi patah dan menancap ke jantung. Mereka semua berteriak. Romi ingin mengucapkan sesuatu namun napasnya terhambat membuatnya mati rasa. "Romi, bangun Mi, angkat pohonnya." Semua anak laki-laki yang tersisa berusaha mengangkat pohon tersebut. Hasilnya nihil. Pohon tersebut begitu berat sekali, bahkan sudah dibantu oleh anak perempuan juga. Romi mematung di sana. Tanpa teman-temannya sadari raga Romi sudah kehilangan nyawanya. Mereka berteriak, semua teman-temannya mati misterius satu persatu. Perasaan aneh menjalar pada diri Kinos, Regi, Irsya, Bobby, Tania, Via, Anggi, Meta, Fani, dan Mirsya. Mereka saling memandang satu sama lain, berusaha memutar otak untuk mengerti apa yang terjadi. Ini semua benar-benar di luar kendali. Mirsya sudah kewalahan dengan ini semua. Satu persatu sahabatnya mati dengan tragis. Mulai dari Rafa kemudian Romi, entah siapa lagi yang akan menjadi korban. Ia tidak ingin selamat sendirian. Mirsya menarik napas dalam-dalam lalu menahannya sebentar untuk menjernihkan pikiran. Kita nggak bisa tinggal diam. Semua sahabat Mirsya terpaku mematung mendengar ucapan Mirsya. Apa yang akan dilakukannya sekarang? Maksudnya gimana, Syah? Kita harus pergi dari sini. Apa? Pergi dari sini setelah apa yang terjadi kayak gini? Terus kita mau ninggalin jasad Rafa sama Romi gitu aja? Syah, ini bukan cuma pingsan, mereka udah gak ada. Jadi gak bisa seenaknya aja ditinggalin.
Via murka sepenuhnya dengan ucapan Mirsya. Mirsya dan yang lainnya tersentak kaget dengan kemarahan Via yang terlonjak tiba-tiba. Vi, bukan gitu. Mereka meninggal dengan cara yang gak wajar. Tubuh mereka sekarang beracun. Kita gak bisa bawa gitu aja. Kita simpan dulu di sana. Kita pergi dari sini cari bantuan, cari orang yang paham akan kejadian semua ini. Baru kita urus mereka. Terus kalau misalnya gak ada orang gimana? Lu tega ya bisa ninggalin mereka? Mereka sahabat kita, lagian lu kan punya mata batin. Kenapa gak dipakai aja? Mereka beracun, Vi, lo ngerti dong. Bukannya gue tega, tapi ini yang terbaik. Dan lu kira mata batin gue apa bisa digunain gitu aja? Gue juga gak bisa salah-salahan pakai kelebihan gue ini. Mirsya mulai naik pitam menghadapi Via yang emosi sedari tadi. Via pun tersentak kaget. Baru kali ini Mirsya meneriakinya seperti ini. Kok lu emosi sih? Kenapa sih gak mau berkorban demi sahabat lu? Apa ini yang lu mau, ha? Kita semua mati satu persatu di sini dan cuma lu yang selamat. Via menaikkan oktav suaranya sampai suaranya serak karena teriak. Ini membuat sahabat mereka yang lain bingung kenapa Via dan Mirsya jadi bertengkar sehebat ini di keadaan seperti ini. Siapa yang salah jika seperti ini sekarang? Yang hanya bisa dilakukan sahabatnya yang lain hanyalah menenangkan keadaan. Udah dong, kok malah ribut sih? Harusnya kita pikirin sekarang apa solusinya. Jadi ini gimana? Rafa sama Romi harus kita apain? Masa harus ditinggal? Tapi kalau kita diam aja di sini nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak akan selamat semua. Kita harus cari bantuan dengan cara, ya, simpan mereka dulu di sini atau gimana lah. Lu sama aja Regi sama Mirsya, mentingin diri sendiri. Oh, jangan-jangan waktu sebelum berangkat, waktu di kafe, lu sengaja gak bilang ya? Pas Rafa tanya ada apa di villa ini, lu cuma jawab gak ada apa-apa. Itu sebenarnya karena lu ngumpetin sesuatu kan? Biar cuma lu yang tahu dan lu yang selamat sementara kita semua mati di sini. Iya, itu kan mau lu. Yaudah sekarang lu pergi dari sini. Gak apa-apa kok, lu yang selamat sendiri. Lu emang bukan sahabat sehidup sesurga. Mirsya tertohok dengan ucapan Via. Mirsya bangun dari duduknya dan mengacak-acak rambutnya frustasi. Bagaimana caranya menjelaskan semua pada Via dan yang lain? Memang ini juga salahnya karena saat itu menyembunyikan penglihatannya. Mirsya menyiapkan dirinya mengungkapkan semua apa yang ia lihat dari sebelum pergi ke villa ini bersama para sahabatnya. Mirsya menarik nafasnya dalam-dalam lalu menghembuskan pelan. Gini, apa? Lu mau ngomong apa lagi? Lu bisa diam dulu gak sih, Vi? Gimana mau paham kalau lu terus emosi? Ujar Irsya dengan nada rendah. Mirsya pun duduk di sebelah Meta yang sedang terisak-isak. Mirsya pun berinisiatif mengelus bahunya untuk menenangkan sahabatnya itu. Meta pun tersenyum pada Mirsya. Waktu itu di saat kita semua ngerencanain mau jalan-jalan, sebenarnya gue udah lihat villa ini. Bahkan sebelum kita sengaja kesini juga gue udah lihat villa ini. Tuh kan, lu udah lihat, kenapa gak ngomong? Jadi lu udah lihat ya, kenapa gak ngomong? Coba dengerin dulu, lanjutin ya. Ya gue salah, gue udah lihat villa ini dari waktu di kafe. Gue lihat villa ini penuh dengan darah, tapi demi Tuhan, demi Allah, demi apapun, gue gak lihat kejadian apa-apa. Gue gak bohong kalau seandainya gue bohong dari masih di kafe. Gue udah muntah darah dan kalian tahu itu. Kenapa gak dikasih tahu aja, Syah? Karena gue takut penglihatan gue salah, Irsya. Lu juga tahu kan, kalau akhir-akhir ini pikiran gue lagi berat, lagi kacau. Dengan keadaan gue kayak gini, makhluk halus bisa memanipulasi pikiran gue dan juga penglihatan gue. Bahkan dengan Toto aja gue gak tahu kalau dia bukan manusia. Kinos, Regi, Irsya, Bobby, Tania, Via, Anggi, Meta, Fani, dan Mirsya. Mereka saling merenungi, mencerna apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.
Via berteriak sekencang-kencangnya di tengah tangisannya. Seketika sekeliling mereka tampak gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Mereka berusaha mencari sumber cahaya dengan menyalakan senter, entah di handphone ataupun di belakang korek gas, tapi nihil. Handphone mereka mendadak mati. Korek gas pun hilang, tidak ada penerangan sama sekali. Di sana keadaan begitu gelap gulita. Mereka saling meraba menemukan satu sama lain, takut kembali kehilangan sahabatnya untuk kesekian kalinya. Telapak tangan menyentuh tanah dan rerumputan, anehnya tidak ada rasa rumput di sana. Yang dirasa hanyalah kayu-kayu di sana seperti lantai. Mereka tersentak kaget ketika tiba-tiba cahaya yang sangat terang menyilaukan pandangan mata mereka secara tiba-tiba. Suasana berubah hening ketika mereka menatap sekeliling. Tanpa Romi juga Rafa, kejadian-kejadian aneh selalu hilir mudik membuat mereka heran, mulai dari lorong waktu yang membawa mereka ke sebuah taman maut sampai cahaya yang sangat terang yang membawa mereka kembali ke pavilion angker ini. Mereka berpindah tempat lagi, tapi kemana jasad Rafa dan Romi? Mereka saling bertatapan cemas, perasaan mereka tidak enak, keringat bercucuran di mana-mana. Tanpa babi bu, mereka berkumpul dan saling berpegangan satu sama lain. Kenapa kita bisa balik lagi ke sini? Nafas Irsya masih memburu karena ketakutan, sementara di sampingnya Via, Meta dan Fanny. Mereka sudah meringis ketakutan sembari bersembunyi di belakang Kinos dan Regi. "Mirsya, apa lu lihat sesuatu?" tanya Bobby dengan tenang, mengupayakan agar teman-temannya tidak semakin panik. "Gak bisa Bob, semuanya gelap." Tiba-tiba napas Anggi tersentak. Anggi memegangi lehernya dengan kedua tangannya karena merasa tercekik, matanya membulat sempurna. Wajahnya sudah mulai membiru membuat semua temannya panik. "Anggi, jangan cekik diri lu sendiri. Istighfar Anggi." Tak ada yang beranjak mendekatinya karena Anggi berubah, arogan tiba-tiba. Rambut panjang dan tebalnya sudah tidak karuan menjuntai ke depan layaknya sosok kuntilanak. Bobby, Irsya, Mirsya, Kinos, dan Regi yang berdiri paling depan merentangkan tangannya melindungi semua perempuan di belakangnya. Begitu juga Mirsya, karena hanya Mirsya yang paham situasi seperti ini. Anggi mulai tenang dan hanya menunduk memperhatikan rambutnya yang menjuntai menutupi wajahnya. Setelah dirasa tenang, Mirsya dengan ragu mendekati Anggi sembari memanggil-manggil nama sahabatnya itu. "Anggi, it's you. Hei, ini gue Mirsya, lu denger gue kan?" Mirsya mengikis jarak keduanya. Tiba-tiba Anggi menengadahkan kepala memperlihatkan sebagian wajahnya saja karena sebagian lagi tertutup rambut panjangnya. Ini jelas bukan Anggi. Wajahnya terlihat pucat pasih, matanya berwarna putih dan tersenyum devil, membuat Mirsya tersentak kaget dan langsung mundur menjauhi Anggi. Semua sahabat perempuannya makin histeris. Semua teman laki-lakinya juga semakin menegang karena ditatap nanar satu persatu oleh Anggi dengan mencetak senyum devilnya. Siapa kamu?" Tawa Anggi melengking tingginya layaknya kuntilanak membuat Via, Meta, Fanny, dan Tania histeris dan menguatkan cengkeramannya pada semua laki-laki di depannya. "Pergi!" Teriakan itu menggelegar menggema ke seluruh ruangan di sana, membuat mereka menutup telinganya rapat-rapat. "Kami akan pergi jika kamu keluar dari tubuh teman kami." "Pergi!" "Nggak akan, kembalikan dulu teman kami." Anggi terdiam. Sosok kuntilanak dalam tubuhnya berhenti memberontak. Mirsya berusaha mendekatkan diri pada Anggi, memastikan Anggi baik-baik saja, walaupun Mirsya bisa melihat bahwa masih ada sosok wanita jelek itu di dalam tubuh Anggi. "Anggi." Sementara di sisi lain, Via, Meta, Fanny, dan Tania terus mencengkeram erat baju sahabat laki-lakinya karena ketakutan. "Pergi kalian, jangan kesini lagi, saya tidak suka," ujar sosok yang menguasai tubuh Anggi dengan menggunakan bahasa daerah Sunda. Untung saja Mirsya menguasai bahasa daerah tersebut. Ini memudahkan Mirsya untuk membuat sosok itu pergi. "Iya, kita mau pergi. Kita juga mau pulang, tapi jangan mengganggu orang. Kalau seperti ini kapan kita pulangnya?" "Pergi kalian, jangan kesini lagi.
Ini bukan tandingan kalian. Gak akan ada yang bisa membantu kalian. Biarkan saja seperti ini, semua karena semuanya melanggar aturan. Tidak ada izin ke saya, kamu dan yang lainnya kalau tidak ada yang menjaga. Habis semua kalian di sini sama saya. Pergi kalian semua. Mirsya memejamkan matanya dengan mengucap bismillah dengan nada pelan, seakan mengerti semua teman-temannya mengikuti apa yang Mirsya lakukan. Dia berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ia berdiri di belakang Anggi dan menempelkan kedua jari tengahnya ke bagian bawah kedua kuping Anggi dengan yakin dan menekan sedikit. Sosok dalam tubuh Anggi mengerang kesakitan lalu berteriak. Sepanjang dibacakan ayat kursi, Anggi tak henti-hentinya berteriak sekencang-kencangnya karena sosok di dalam tubuhnya merasa kepanasan. Tubuhnya memberontak terhadap Mirsya karena Mirsya membacakan surat Al-Quran itu dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi sekali, membuat doanya mampu membuat sosok makhluk tak kasat mata itu kepanasan. Mirsya mencengkeram bahu Anggi lalu menarik cengkeraman itu, kemudian mengepalkan tangannya dan menggerakkannya seolah sedang membuang sesuatu. Keluar kamu. Tubuh Anggi melemas, kemudian jatuh tak sadarkan diri, namun semua sahabatnya masih dengan ketakutannya. Setelah sadarnya Anggi dari kerasukannya, tanpa basa-basi mereka semua bergegas menuju kamar masing-masing untuk membereskan barang-barang dan segera pulang. Baru beberapa hari di sini saja sudah mengorbankan 2 nyawa. Bagaimana jika 1 bulan lamanya? Anggi, lo kalau masih lemas duduk aja biar gue sama yang lain yang beresin. Gak apa-apa kok Meta, gue gak apa-apa. Ayo cepat. Setelah semuanya beres, mereka bergegas meninggalkan villa itu dan memasuki mobil dengan random saja, tidak memperdulikan tempat mereka masing-masing saat pertama berangkat. Kedua mobil itu melaju cepat membelah gelapnya hutan rimba, menyusuri tiap lembah berharap agar menemukan jalan keluar. Hujan deras mengguyur hutan lebat di tengah gelapnya malam. Jalan menjadi susah dilewati, banyak tanah yang ambles karena terguyur hujan. Pakai acara nggak bisa nanjak segala lagi. Guys, maju buru. Mobil Kinos kini berada di belakang mobil Irsya, namun sayangnya mobil Irsya tidak bisa maju karena ambles. Nggak bisa maju. Turun dulu yang cowok. Lihat ada apa, kalau ada yang ngalangin singkirin. Akhirnya Bobby, Regi pun turun melihat apa yang mengganjal ban mobil Irsya di bawah. Ternyata ada bongkahan batu yang cukup besar di sana, padahal tadi jalan mulus. Ketika dilihat dari jauh dengan cahaya lampu mobil hanya saja sedikit ambles. Regi, Bobby dan Irsya pun mengangkat batu itu bersama-sama. Ternyata begitu berat. Setelah menyingkirkan batu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Regi kembali ke mobil Kinos dengan keadaan basah kuyup, begitu juga Irsya dan Bobby. Hujan tak kunjung berhenti, justru malahan semakin deras. Mereka takut tebing di sekitar mereka akan longsor jika terus hujan seperti ini. Pegangan, jalannya kita lewati makin terjal. Bilang pegangan gitu, jalan ini terjal. Regi mengetuk-ketuk kaca di belakangnya yang menembus ke belakang tempat barang-barang dan temannya yang lain. Cewek-cewek pegangan, jalan terjal, awas jatuh. Mirsya, Via dan Tania pun lantas berpegangan pada sandaran bangku di belakang. Mereka juga saling memeluk untuk menjaga satu sama lain. Sungguh liburan yang sangat tidak menyenangkan. Dalam keinginan mereka untuk bersenang-senang justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Begitu banyak guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan membuat mereka harus selalu saling menjaga. Meta melirik jam di tangannya. Waktu menunjukkan pukul 2 malam, namun hujan semakin deras disertai petir-petir yang siap menyambar kapan saja. Sial, mobil kita mogok. Gimana ini? Cek bensin dulu coba. Gak kosong kok, masih setengah. Di-fullin aja. Takut mati di tengah jalan. Kinos turun bersama Regi menuju mobil Irsya yang berada di depannya. Kinos mengetok-ketok pintu mobil Irsya. Kenapa, Nos?
mobil gue mogok, ditarik pakai mobil lu ya. Gak bisa, ini juga mogok. Astaga. Mereka harus berbicara lebih keras agar terdengar satu sama lain, dikarenakan hujan terlalu lebat jadi pendengaran sedikit berkurang. Sosok bayangan hitam besar melintas dengan cepat di hadapan mereka dan memasuki semak belukar yang gelap, membuat suasana semakin merinding. Apaan tuh? Bayangan? Kita semua harus cepat-cepat pergi dari sini. Sementara mobil tak bisa dijalankan sama sekali, mereka bingung kehilangan cara untuk menjalankan mobil, ditambah jalannya begitu becek. Cewek-cewek ambil tas, kita jalan. Mobil gak bisa dipakai, kita tinggalin aja. Mereka sungguh kebingungan sekarang. Justru semakin mereka mencari jalan keluar, semakin masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa lama kemudian, istirahat dulu ya. Duduk di sini dulu ya. Kita istirahat dulu. Hujan makin deras, gelap. Ada senter gak ya? Ada. Kita harus terus pegangan satu sama lain, jangan lepas. Irit senter pakai 2 atau 3 dulu. Kalau baterainya habis bisa pakai yang lain, oke? Setuju. Bau lo berdarah. Terdapat tetesan darah di bahu Anggi yang dibalut dengan sweater putihnya. Mereka pun serentak menengok ke arah Anggi, begitu juga dengan Anggi yang melirik ke bahu kirinya. Bau lo luka, Anggi. Anggi menggeleng bingung dan menyentuh sedikit darah itu dengan tangan pucatnya karena kehujanan, lalu menciumnya. Bau busuk. Mereka melirik ke arah Mirsya. Merasa ada yang janggal, Mirsya pun menengadahkan kepalanya ke atas dengan keadaan penasaran, diikuti oleh teman-teman yang lain. Terlihat seorang perempuan berbaju putih sampai kaki yang menggantung di akar-akar pohon beringin yang mereka singgahi sementara. Lehernya terlilit ranting seperti orang gantung diri. Wajahnya sangat pucat pasi, namun matanya terbuka melihat ke bawah melirik Mirsya dengan tatapan nanarnya. Sementara di lehernya juga sudah mengucur darah yang sedari tadi menetes. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Mereka pun menjerit kaget dan bergegas pergi berlarian dari pohon itu. Tidak peduli hujan lebat sekalipun, yang penting mereka terbebas dari gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata itu. Napas mereka tersengal-sengal. Hujan sudah mulai mereda, suasana semakin dingin dan mencekam. Jam di tangan Regi menunjukkan pukul 3:55. Berarti mereka berlari cukup lama tadi. Rumah. Betapa kagetnya mereka ketika melihat sebuah rumah bilik di hutan ini sepertinya kosong, tidak berpenghuni. Rumah ini cukup reot jadi tidak memungkinkan untuk dimasuki, jadi mereka memilih beristirahat di teras depan saja menunggu pagi tiba. Wajah mereka sudah pucat karena kedinginan sedari tadi, hanya saja mereka tidak peduli dengan keadaan diri, yang penting mereka bebas dari hutan ini. Kita bikin api unggun kecil ya buat ngangetin badan, ujar Bobby dihadiahi anggukan oleh teman-temannya. Mirsya dan Tania membantu mengumpulkan kayu-kayu kering yang berserakan di sekitar mereka. Untung saja Mirsya masih menyimpan korek gas yang kemarin pernah ia pakai untuk membaca buku sejarah Villa Selatan. Setelah api menyala, mereka pun menghangatkan badan dan beristirahat sejenak sembari mengisi perut kosong dengan apa yang ada saja. Sebab dari kemarin mereka belum makan karena tidak sempat. Buat yang mau tidur, tidur aja. Biar yang belum mengantuk jagain, nanti lagi pula masih gerimis. Mudah-mudahan pagi nanti reda kita bisa pulang. Langit mulai membiru, matahari mulai meninggi, hari sudah mulai pagi. Namun di bawah pohon beringin sana masih ada 10 anak remaja yang tertidur pulas. Tak terasa berjam-jam lamanya mereka tidur. Terlihat satu orang yang sudah bangun dari tidurnya lantas membangunkan teman-temannya. Guys, bangun guys, sudah pagi. Udah pagi. Iya bangun cepat, udah gak hujan. Tunggu. Mirsya baru saja bangun dari tidurnya. Semua teman-temannya menatap Mirsya bingung sampai terdiam. Emang kita tidur di bawah pohon?
Tanya Mirsya sembari menatap ke atas tanpa ekspresi. Seketika semua temannya ikut menatap sekeliling. Tanpa aba-aba mereka pun bangkit dari duduk secara tergesa setelah sadar bahwa mereka tidur di bawah pohon bukan di gubuk tua. Syah, kok kita di sini? Bukannya kita tidur di gubuk? Ini rumah nenek. Suara wanita tua itu membuat Mirsya CS ketakutan dan saling berpegangan erat. Pasalnya si nenek tiba-tiba datang dari belakang pohon beringin itu. Selamat datang. Tatapannya tajam, suaranya seperti berbisik. Rambut putihnya yang besar menutupi kepala. Baju kumuh dan lusuhnya tongkat kayu yang dibawanya. Astaga, ini membuat perjalanan pulang makin rumit. Nenek siapa? Kok di sini? Perkenalkan, saya adalah pemilik rumah ini. Rumah ini pohon beringin bukan rumah, Nek. Siapa bilang ini pohon beringin? Ini rumah saya. Mereka semua terkejut bukan main. Pasalnya saat si nenek berteriak, ia benar-benar membuka mulut lebar-lebar. Namun sayangnya ia tidak mempunyai lidah yang utuh dengan nana di mulutnya yang berbau busuk. Suaranya mengencang tiba-tiba, bahkan sangat kencang sampai membuat kuping Mirsya CS berdengung hebat. Mereka mundur perlahan dengan keringat yang bercucuran dan tubuh yang mulai bergetar. Dengan menundukkan kepala, mereka mundur pelan-pelan, namun langkah mereka terhenti ketika Fanny, Meta, dan Regi mengeluh ada orang yang berhenti di belakangnya. Bob, mundur Bob. Gak bisa, Ki. Lu berhenti, makanya gue gak bisa mundur. Lu yang berhenti, Bob. Lu ngomong sama siapa sih? Ini Bobby di belakang gue. Bobby di samping gue, Gi. Semua di samping gue kecuali lu, Meta, sama Fanny, Gi. Terus yang di belakang gue siapa? Suasana kembali mencekam. Mereka kaget ketika mendengar pengakuan Irsya juga pertanyaan Regi. Mereka menguatkan diri memandang si nenek di hadapannya, namun nihil si nenek lenyap di hadapannya. Hilang. Jangan-jangan. Tania langsung membulatkan matanya. Refleks mereka pun memutar badan melihat siapa yang ada di belakang. Ternyata si nenek sudah berada di belakang mereka dengan senyum devilnya. Mereka berlarian ke belakang. Mirsya mencari perlindungan. Nenek itu berteriak pas di hadapan wajah Mirsya dengan membuka mulutnya lebar-lebar, membuat Mirsya memejamkan matanya takut. Mirsya mundur perlahan menghindari si nenek yang sudah siap mencekiknya itu. Meskipun ia lari, si nenek akan terus mengikutinya. Tidak ada pilihan lain selain mundur perlahan dan pasrah. Mirsya pun mengingat sesuatu. Akhirnya ia pun berdoa sebisanya, namun nihil, doanya selalu meleset. Mirsya terus membaca doa, terus-menerus berusaha membaca doa dengan benar agar bisa melenyapkan si nenek yang ia rasa bukan manusia ini. Kemana Farsya dan Resya? Sudah lama mereka tidak terlihat, padahal kehadirannya sangat dibutuhkan. Walaupun Mirsya tahu terkadang mereka juga takut dengan wanita jelek. Semua teman Mirsya hanya terdiam menatap Mirsya khawatir. Tidak ada yang berani mendekat, mereka takut kena sasaran. Mirsya! Teriak Egy, namun seketika si nenek menoleh dan mengerahkan tangannya pada Egy membuat Egy merasa tercekik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata. Ya Allah, sakit. Egy pun tak kuasa menahan sakit di lehernya. Napasnya sudah tersengal-sengal. Padahal tangan si nenek tidak menempel di leher Egy, namun rasanya Egy sudah hampir mati. Lain dengan Mirsya yang terus mundur hingga akhirnya langkahnya terhenti karena ada pohon beringin rumah si nenek di belakangnya. Mampus gue mentok, gimana ini? Ya Allah, Allahu Akbar. Mirsya sudah berharap-harap cemas dengan dirinya sendiri. Bagaimana ia mau membantu Egy, bahkan dirinya seperti sudah tidak bisa ditolong. Mirsya hanya bisa pasrah. Mungkin ini adalah hari terakhirnya, mungkin ini adalah saat yang tepat untuknya pergi. Tapi di sisi lain otaknya terus berputar berlawanan dengan hatinya yang meminta pasrah. Otaknya terus berpikir jika ia harus mati sekarang, bagaimana nasib semua sahabatnya yang tersisa itu.
Siapa yang akan membantu mereka untuk pulang? Jika Mirsya mati, kemungkinan besar mereka akan mati. Begitu juga sebaliknya, jika Mirsya mampu bertahan, mungkin kemungkinan besar mereka juga akan bertahan dan bisa pulang. Mirsya dilanda kebingungan memikirkan sahabatnya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Itulah Mirsya selalu memikirkan orang lain daripada pribadi dirinya. Mati kau. Si nenek terus mendekat, suaranya terdengar menggema apalagi saat si nenek menekan kata mati yang dilayangkan untuk Mirsya. Mirsya berdoa, Mirsya. Ya ampun, Mirsya sudah kehabisan akal. Sekarang di belakang sana teman-temannya sudah berharap cemas melihat Mirsya yang sudah di ujung tanduk. Yang bisa teman-temannya lakukan hanyalah berdoa semoga Mirsya selamat sambil berpelukan menjaga satu sama lain. Bob, tolong Mirsya. Gak bisa kalau kita maju kita bakal mati. Syah, lu gimana sih? Lu kan sepupunya. Harusnya lu tahu apa yang harus lu lakuin. Di saat kayak gini gue beneran gak bisa ngapa-ngapain, Van. Gue cuma pasrah sama Allah, semoga Mirsya selamat. Kita berdoa sama-sama aja ya. Doain Mirsya selamat. Tangan si nenek tinggal 5 cm saja dari leher Mirsya. Mirsya pun sudah pasrah dan memejamkan matanya. Mau mundur pun sudah tidak bisa. Di belakang sudah terdapat pohon beringin yang amat besar. Dengan cepat tangan si nenek mencekik leher Mirsya kuat. Napas Mirsya pun seketika berhenti begitu saja, membuat teman-temannya menjerit kaget. Mirsya menengadahkan kepalanya. Rambutnya sudah tak karuan, napasnya sudah tersengal-sengal. Mirsya, lu gak apa-apa? Mirsya, are you okay? Minum dulu. Mirsya, lu kenapa sih? Mirsya melihat sekelilingnya. Dari tadi lo dibangunin gak bangun-bangun tau. Lo tiba-tiba pingsan gitu aja bikin kita panik. Lo lihat apa, Syah? Rafa? Romi? Iya, Syah, kenapa? Kenapa Syah, kok sedih? Tanya Rafa dan Romi yang kebingungan. Mirsya pun menoleh perlahan kepada dua sahabatnya itu. Namun ada satu pertanyaan yang dilontarkan Kinos membuat Mirsya tersentak kaget. Menatap Kinos membuat teman-temannya bingung. Oke, berhubung Mirsya udah sadar, kita lanjut diskusi ya. Gimana? Jadi nggak ke Gunung Selatan? Mendengar pertanyaan itu, Mirsya mengingat mimpinya karena mimpi Mirsya spesial. Seketika Mirsya menegang. Sekian. Dan terima kasih buat Nurlina yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.